Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 31 Oktober. Hari Minggu biasa, pekan ke-31. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan itu, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawab orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk mencintai dengan sepenuh hati. Yang dimaksudkan di sini adalah cinta kasih agape yang berdimensi ganda, terarah kepada Allah dan sekaligus terarah kepada sesama manusia. Cinta kasih Allah itu ibarat yang dimaksudkan oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini, cinta itu ibarat sekeping koin dengan dua sisi. Yang satu tidak bisa lepas dari yang lain. Cinta kasih kepada Allah tak bisa lepas dari cinta kasih kepada sesama manusia. Demikian pula sebaliknya. Maka seorang murid Kristus yang sejati menerima dan menghayati ajaran kasih ini dalam hidupnya. Cinta kasih kepada Allah dan sesama telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat pengorbanannya di kayu salib. Yesus tidak hanya mengajar tentang cinta kasih secara lisan, tetapi menghayati apa yang diajarkannya itu melalui tindakan cinta kasih kepada Allah dan sesama melalui karyanya yang berpuncak pada salib.
Menjadi murid Kristus berarti menjadi pelaksana ajaran cinta kasih, cinta kepada Allah dan sesama manusia. Dalam sabda Tuhan disebutkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuntutan dan perintah untuk mengasihi sesama manusia dilakukan sama halnya dengan mengasihi diri kita sendiri. Mencintai Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun menjadikan kita sebagai seorang pribadi-pribadi yang tenang, tangguh, dan bijak dalam bertindak. Pribadi seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, wujud tindakan dalam hal mengasihi adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh pula. Mewujudkan kasih kepada sesama dengan tulus berarti belajar untuk memiliki keutamaan ilahi. Mengasihi manusia atau sesama kita tanpa pamrih dan penuh pengorbanan berarti menghadirkan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sepenuhnya tampak dalam diri atau wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semakin kita dimampukan mengasihi Tuhan dan sesama secara mendalam, pengalaman relasi dengan Tuhan akan semakin nyata. Jadi, relasi kita dengan sesama dapat menjadi semacam ukuran kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan sesama adalah jalan untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup sebagai seorang Kristiani, sehingga sesama dan diri kita mengalami kehadiran Tuhan. Maka kalau kita mengatakan aku mencintai Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku, dengan sungguh-sungguh, itu secara konkret harus kita wujudkan dalam cinta kita kepada sesama kita, kepada orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, pasangan hidup kita, suami istri, lalu anak-anak, saudara-saudari semuanya, dan juga teman-teman di mana kita berkomunitas, entah itu kita sekolah, kuliah, dalam hidup menggereja, dalam hidup masyarakat, dan juga di lingkungan pekerjaan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan itu secara konkret dalam diri sesama kita. Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, maka kita juga harus mencintai sesama kita itu. Karena seperti refleksi Ibu Teresa dari Kalkuta, itu menganggap semua orang, engkau adalah Yesus bagiku. Maka kalau kita melihat bahwa sesama kita itu adalah Tuhan, sesama kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka kita akan semakin mencintai. Dan relasi kita dengan Tuhan akan semakin dekat dan semakin intim. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sepenuh hati. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi
menjadi aman dalam lindungannya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.